Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Thorik dari jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NPM 3121026. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori conditioning. Terima kasih. Latar belakang teori operant conditioning. Dasar dari pengkondisian operant conditioning dikemukakan oleh L. Tordik pada tahun 1911, yakni beberapa waktu sesudah munculnya teori klasikal conditioning yang dikemukakan oleh Pavlov. Pada saat itu, Tordik mempelajari pemecahan masalah pada binatang yang diletakkan di dalam sebuah kotak teka-teki, di mana setelah beberapa kali percobaan, binatang itu mampu meloloskan diri semakin cepat dari percobaan sebelumnya. Teori operant conditioning juga berbeda dengan classical conditioning. Dalam pengkondisian klasik, respon tak terkondisikan sering mirip dengan respon normal bagi stimulus tak terkondisikan. Jadi, inti dari teori Skinner mengkondisian operant conditioning yaitu proses belajar dengan mengendalikan semua atau sembarang respon yang muncul sesuai konsekuensi resiko yang mana organisme akan cenderung untuk mengulang respon-respon yang diikuti oleh penguatan. B. Karakteristik operant conditioning. Skinner membedakan dua jenis. Yang pertama yaitu respondent behavior, perilaku responden. Yang kedua operant behavior, perilaku operant. C. Shaping, pembentukan respon. Berdasarkan pengkondisian operant pada tahun 1951, Skinner mengembangkan teknik pembentukan respon atau disebut dengan shaping untuk melatih hewan menguasai tingkah laku yang kompleks juga relevan. Respon ini dilakukan dengan cara menguatkan organisme pada setiap kali ia bertindak ke arah yang diinginkan. Yang berikutnya D. Pemadaman dan pemulihan kembali dalam operant conditioning. Penguatan dari situasi pengkondisian operant berarti kita melakukan extinction, pemadaman atau pelayapan. Pendapatkan makanan, mekanisme pemberian makanan mendadak dihentikan, maka penekanan tuas tidak akan menghasilkan makanan bagi tikus tersebut. Yang berikutnya generalisasi dan diferensiasi. Generalisasi adalah penguatan yang hampir sama dengan penguatan sebelumnya, akan dapat respon yang sama. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, seorang siswa akan mengerjakan PR dengan tepat waktu karena pada minggu lalu ia mendapat pujian di depan kelas oleh gurunya ketika menyelesaikan PR tepat waktu. Diskriminasi adalah respon organisme terhadap suatu penguatan, tetapi tidak terhadap jenis penguatan yang lain. Latihan diskriminasi akan efektif jika terdapat stimulus diskriminatif yang jelas dalam membedakan kasus di mana respon harus dilakukan dengan khusus dengan kasus di mana respon harus ditekan. Yang F. Kelebihan dan kekurangan operant conditioning. Kelebihannya, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya, dan dengan adanya penguatan menjadikan motivasi bagi organisme untuk berperilaku yang benar sesuai dengan keinginan. Kekurangannya, proses belajar bersifat otomatis, mekanis, sehingga terkesan seperti gerakan mesin dan robot. Padahal setiap individu memiliki kemampuan mengarahkan dan
mengendalikan diri yang bersifat kognitif sehingga ia bisa menolak jika ia tidak menghendaki. Jadi kesimpulannya ialah yang pertama, pada dasarnya teori operant conditioning, Skinner akan terjadi bila respon terhadap sebuah stimulus diperkuat. Yang keduanya, prinsip teori belajar perilaku menurut Skinner ada 3 macam. Yang pertama, prinsip konsekuensi yang terdiri dari reinforcer dan hukuman, prinsip kesegaran, konsekuensi, dan prinsip pembentukan atau shaping, prinsip pembentukan atau shaping. Yang berikutnya, yang ketiga, aplikasi teori operant conditioning Skinner dalam pendidikan dapat dengan menentukan batas kemampuan siswa mengadakan penilaian. Thank you. Do you have any question? Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.